Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiriyah, NIM 204771134 dari Pendidikan Olahraga, mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi olahraga. Metabolisme energi adalah metabolisme energi, proses kimia yang memungkinkan sel-sel yang dapat melangsungkan kehidupan. Inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk menresintesis molekul ATP, di mana prosesnya akan berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Kebutuhan energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu kerja internal, simulasi darah, pernafasan, denyut jantung, dan ginjal. Kerja eksternal mempengaruhi makanan. Energi untuk kerja internal disebut juga energi metabolisme EMB, dan energi untuk kerja eksternal adalah yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, dan berolahraga. Metabolisme karbohidrat. Setelah melalui dinding usus, karbohidrat glukosa dibawa ke aliran darah dan melalui vena porta dialirkan ke hati. Karbohidrat yang terdapat dalam aliran darah hanya berbentuk glukosa. Ketersediaan karbohidrat dan penggunaan selama latihan. Glikogen otot dan glukosa darah merupakan karbohidrat penting untuk kontak otot waktu latihan, fungsi otak, dan sel darah merah. Pada atlet yang melakukan latihan ringan memungkinkan menggunakan tingkat sumber karbohidrat yang rendah, tapi bagi atlet yang menggunakan latihan dan penampilan yang lebih baik, dukungan bahan bakar yang lebih banyak juga sangat diperlukan. Faktor yang mempengaruhi simpanan glikogen otot. Jumlah karbohidrat 500-800 gram per hari sama dengan 65-70% dari total energi untuk atlet latihan berat. Luas atau beratnya penurunan dari glikogen, yaitu kecepatan dari simpanan terjadi pada jam-jam pertama masa pemulihannya. Waktu dari asupan dari karbohidrat, yaitu segera pada tahap pemulihan. Jenis karbohidrat di mana pemberian glukosa dan sukrosa setelah latihan yang lama menghasilkan pemulihan glikogen otot yang sama, sedangkan fruktosa menghasilkan simpanan yang lebih rendah. Metabolisme protein. Kebutuhan energi bagi atlet. Kebutuhan protein bagi seorang atlet berbeda bila dibandingkan dengan bukan atlet, apalagi seorang atlet yang melakukan latihan pertandingan berat usia masih remaja. Dalam pertumbuhan akan memerlukan protein lebih banyak. Penambahan kebutuhan protein akan mudah diatasi dengan penambahan masukan protein dari makanan seimbang dengan kandungan protein 10-15%. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak dimulai dengan pemecahan yang menghasilkan gliserol menjadi glikogen dan lemak. Gliserol mengalami serentetan peristiwa kimia yang berakhir dengan perubahan gliserol menjadi glikogen. Sedangkan lemak makanan sebagian besar 90% adalah trigliserida. Peranan lemak bagi latihan, yaitu sumber energi yang memproduksi ATP adenosin trifosfat selama kegiatan atau latihan olahraga selain karbohidrat dalam bentuk glikogen adalah lemak dalam asam lemak. Metabolisme energi untuk olahraga kombinasi aerobik dan anaerobik. Beberapa jenis olahraga beregu atau individual seperti voli, basket, dan sepak bola merupakan olahraga yang menggunakan kombinasi antara aktivitas intensitas tinggi dan aktivitas intensitas rendah. Pada jenis olahraga ini, proses metabolisme energi di dalam tubuh dapat berjalan secara simultan melalui metabolisme energi secara aerobik dan anaerobik.
Ringkasan singkat metabolisme energi dan simpanan energi tubuh. Secara ringkas, sistem metabolisme energi untuk menghasilkan ATP dapat berjalan secara anaerobik dengan oksigen dan secara anaerobik tanpa oksigen. Kedua proses ini dapat berjalan secara simultan di dalam tubuh saat berolahraga. Pada olahraga beregu merupakan kombinasi aktivitas intensitas tinggi dan aktivitas intensitas rendah. Metabolisme energi juga akan berjalan secara aerobik dan anaerobik juga menggunakan sumber energi yang sama, yaitu fosfokreatin 9 PCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.